Judul, Tersesat di Tanah Suci. Bu Sarna, seorang ibu paruh baya dari kampung Sukadamai, dikenal luas bukan karena kebaikannya, tapi karena usahanya sebagai rentenir. Banyak warga kecil menggantungkan nasib pada pinjaman darinya. Walau bunganya mencekik, ia tinggal di rumah besar, sering memakai emas mencolok, dan kata-katanya selalu menyakitkan bila orang telat membayar cicilan. Tapi tahun itu, ia mengumumkan satu hal besar. Ia akan berangkat haji. Supaya orang kampung tahu aku ini bukan orang sembarangan. Kalau sudah jadi hajah, mereka akan lebih hormat, katanya dengan nada bangga sambil menunjukkan tas koper baru. Ia berangkat dengan rombongan Haji Plus, membawa bekal uang yang sangat banyak. Semua orang kampung melihat kepergiannya dengan beragam rasa. Ada yang iri, ada yang mencibir, ada pula yang diam, namun dalam hati mendoakan agar ada keadilan Tuhan di Tanah Suci. Belanja ini itu memberi tip berlebih dan menolak antre. Tapi sejak hari ketiga, anehnya uangnya mulai menghilang. Ia simpan di dompet, lenyap. Ia sembunyikan di koper, raib. Ia curiga pada teman sekamar, tapi tak punya bukti. Hari ketujuh, ia tersesat saat ingin pergi ke Masjidil Haram sendiri. Ia lupa jalannya dan HP-nya tertinggal. Ia berjalan kaki seharian, lapar, haus, bingung. Orang-orang asing yang ditemuinya tak paham bahasa Indonesia. Saat malam turun, ia terduduk di tepi jalan menangis. Hari berganti, dan Bu Sarna makin mengenaskan. Ia kehilangan rombongannya, uangnya habis, dan akhirnya ia mengemis roti dari jamaah lain. Seorang relawan Indonesia akhirnya menolong dan membawanya ke shelter sementara. Saat ditanya, ia hanya bisa terdiam. Ia malu, hancur, dan tak lagi bisa berkata-kata. Setelah kembali ke tanah air, tak ada lagi kalung emas di lehernya. Wajahnya berubah, ia tak lagi menyombongkan gelar hajah. Ia bahkan jarang keluar rumah. Orang kampung pun mulai melihat perubahan. Usaha rentenirnya ditutup dan ia malah mulai membagikan sembako ke warga miskin diam-diam. Seseorang pernah bertanya, "Bu, kok berubah?" Bu Sarna menjawab pelan, "Aku dulu pergi haji untuk cari hormat dari manusia, tapi di sana justru aku dihina, diuji, dilucuti. Mungkin itu cara Tuhan mengajarku arti haji yang sesungguhnya.